Assalamualaikum kawan stetoskop. Pada kesempatan hari ini kita akan mengintip realita. Kita lihat bagaimana keseruannya dan bagaimana realita di lapangan. Ayo kita jalan. Kemarin kita udah bahas macam-macam ya tentang COVID. Nah sekarang kita lihat nih bagaimana sih di lapangan pada kenyataannya. Apakah masyarakatnya sudah sadar atau belum? Mari ikuti saya yuk. Kita lihat ada nggak masyarakat yang bandel ya. Ayo kita lihat yuk. Kita lihat di sekitar apakah ada masyarakat-masyarakat di sini. Kita lihat. Mana ya? Wah, itu ada. Ada di sana tuh. Wah, lagi ngerokok, lagi nggak pakai masker. Yuk, mau tahu keseruannya yuk. Yuk. Kita pelan-pelan yuk. Kita temuin mereka. Oke, ayo kita jalan. Sedang bapak-bapak. Ini dengan bapak siapa ya? Ya, ini kita cuma mau bincang-bincang sebentar aja Pak ya. Dengan bapak siapa ini? Ya, kita mau ngobrol-ngobrol aja sebentar ya Pak ya. Dengan bapak siapa ini berdua? Ini ada apa? Ada apa? Dengan siapa ya? Kita cuma mau ngobrol-ngobrol ini. Saya mau nanya nih Pak. Kenapa nggak pakai masker? Kenapa kira-kira? Apakah pengap atau apa? Bagaimana? Enggak, ini maksudnya dari apa? Nah, enggak, kami cuma mau lihat aja gimana sih kesadaran masyarakat di luar ini kenapa tidak pakai masker. Padahal kan dari pemerintah kalau kena denda berapa Pak? 250.000. Kan sayang Pak. Gimana? Ya, kenapa? Kira-kira nggak pakai masker kenapa? Ya, itu ya. A few moments later. Ya yakin aja lah. Yakin aja gimana Pak? Maksudnya Pak? Ya kalau penyakit itu udah ada yang atur. Udah ada yang ngatur ya. Are you sure about that? Tuhan udah ada yang ngatur. Sebenarnya ada masker atau memang mau nggak pakai nih Pak? Ya kalau masker sih dikasih. Dikasih terus? Ya cuman pengap lah. Pengap ya. Oke, satu lagi nih Pak. Bapak coba geser sini ya Pak. Boy aja boy itu boy. Namanya Bapak siapa? Maaf. Mohon maaf. Arnold. Bapak kenapa nggak pakai masker nih Pak? Berdua-dua nih Pak. Pakai. Oh pakai. Tapi kenapa ditaruh di bawah nih Pak? Asam mulut nih. Oh asam mulut. Bapak merokok jadi ya? Aduh, Merokok. Bapak tahu nggak ini bahayanya gimana nih Pak? Nggak pakai masker di saat pandemi gini. Apalagi kan harus social distancing ya Pak? Jaga jarak Pak. Gimana Pak? Ya bahaya sih. Bahaya, Cuma lagi mulut lagi asam Lagi aja asam gitu. ya? Ada Iya. masker atau tidak ada masker Pak? Ada. Ada masker ya? Ada. Bapak ini masker punya? Nah, untuk dari itu kita syuting. Nah, kita berikan Pak masker buat Bapak. Silakan dipegang dan dipakai ya Pak. Oh, iya. Coba berdua dipakai. Iya. Harus dipakai. Harus dipakai Pak. Ini gratis. Kita lihat, ini gratis. Gratis. Kalau gratis kan pada demen ya. Ayo Pak, dipakai Pak, pelan-pelan ya. Awas hati-hati Pak. Kebalik Pak, mohon maaf. Nah, ada ininya Pak ya. Sip. Nah, harus pakai. Nah, kan lebih aman ya Pak, lebih safe. Jangan lupa agak jauh ya Pak. Kalau ngobrol social distancing berapa meter Pak? Kira-kira Pak? 1 meter sampai 2 meter ya Pak. Oke Pak, terima kasih ya Pak. Mohon maskernya dipakai terus. Terima kasih banyak. Kami bertemu di tempatan yang lainnya. Dadah Pak, boleh Pak? Dadah dulu Pak. Oke, tadi sudah lihat kan kawan stetoskop bagaimana kenyataannya di lapangan. Sekarang kita akan cari lagi nih, kira-kira masyarakat itu sudah sadar apa belum sih? Selain masker, kita juga ada hand sanitizer nih. Apakah masyarakat itu sudah bawa, atau dia cuci tangan, atau seperti apa? Kita lihat ya, di sekitar kita itu ada pemirsa. Ayo kawan stetoskop ya, sebelah sana yuk. Ikut. Sepertinya lagi menunggu angkot banyak. Ayo pelan-pelan, pelan-pelan. Ya. Ya. Nah itu. Ada banyak. Kita pelan-pelan ya. Selamat siang Mbak, dengan Mbak siapa? Tas dulu, Mbak Ica ya. Sebelumnya saya kasih ini dulu ya Mbak ya, sebelum kita ngobrol ya. Oke. Ya kita lihat. Ini saya mau nanya nih Mbak, kenapa nggak pakai masker ya? Mohon maaf ini ya. Tadi agak ngap, jadi saya turunin aja. Gimana? Tadi agak ngap, jadi saya turunin aja. Tahu nggak bahayanya nggak pakai masker apa Mbak? Ya sekarang lagi musim corona sih, Ya, terus? cuman ngap gimana ya? Jadi males aja gitu. Oh gitu. Jadi kalau misalnya untuk agar melindungi wajah dari melindungi muka dari apa virus corona bagaimana nih? Ya sih, emang harusnya pakai masker. Terus gimana? Mau dipakai atau gimana? Soalnya kan sekarang dendanya 250.000 loh. Masih mending ketemu saya nggak didenda nih. Kalau ketemu Satpol PP, Ya deh, saya pakai aja pakai deh. masker lagi ya Mbak ya. Iya. Coba pakai masker Oke. untuk melindungi diri sendiri dan keluarga serta orang-orang di sekitar ya Mbak ya.
Jangan marah ya Mbak ya. Jadi dengan Mbak siapa? Ica. Mbak Ica. Oke Mbak Ica. Terima kasih banyak ya. Oke, hati-hati di jalan Mbak Ica. Oke. Iya, begitulah realita yang berada di lapangan Kawan Stetoskop. Masih banyak sekali masyarakat yang tidak menggunakan masker, lalu tidak mengindahkan social distancing. Untuk itu, mari kita sama-sama sosialisasikan untuk selalu pakai masker dan social distancing. Serta nantikan segmen selanjutnya dengan narasumber yang terpercaya tentang penggunaan masker dan social distancing. Kawan Stetoskop, sehat terus! Halo kawan Stetoskop, stamina sehat lewat obrolan singkat dan optimal. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Mariana Kustanti pada siang hari yang cerah ini. Masih dengan tema COVID yang lagi ngetren nih, kita kali ini akan membahas tentang... Bu, mohon maaf Bu, ini acara saya Oh Bu. iya Pak, mohon maaf. Iya, ntar kalau Ibu yang bawain saya nggak dapet honor Bu. Iya. Baik Ya. Pak, terima kasih. Oke, sekarang kita kedatangan tamu yang sangat spesial bersama Dr. Mary yang berada di Puskesmas Kecamatan Palmerah. Mau tahu lebih lanjut Dr. Mary? Kita langsung aja yuk. Tapi sebelumnya, saya mau tanya nih kepada kawan Stetoskop, kenapa saya di kursi warna hitam dan beliau di kursi warna merah? Karena kursi merah ini merupakan kursi panas kalau di acara Stetoskop ini. Mau tahu kenapa dibilang kursi panas? Kita langsung aja deh ke Dr. Mary. Silakan Dr. Mary untuk memperkenalkan diri kepada kawan Stetoskop. Terima kasih Dokter Prima atas kesempatan yang diberikan pada saya. Saya akan memperkenalkan diri singkat ya dok. Ya, Jadi saya silakan, Dok. Dr. Mariana Kustanti. Saya di Puskesmas Kecamatan Palmerah sebagai PJ BPU, PJ Poli Umum, dan sebagai Wakil Manajemen Mutu Puskesmas Kecamatan Palmerah. Oke, Gitu, Dok. terima kasih Dr. Mary atas perkenalannya. Jadi kita lanjutkan aja nih dok ya, setelah perkenalan. Jadi sempat beberapa saat yang lalu, saya sempat muter-muter nih dok, di lingkungan Kecamatan Palmerah. Masih banyak nih dok, masyarakat plus 62 yang sekitar sini masih nggak, apa ya namanya, kurang paham sama yang dihimbau oleh pemerintah, seperti pakai masker, social distancing, dan semuanya. Ini nih, dok, yang pertama kali pertanyaan yang mungkin ditanya-tanya sama seluruh masyarakat awam. Sebenarnya fungsi masker yang utama itu apa sih dok? Yang paling penting dok? Fungsi masker itu kalau sekarang kan corona lagi ngehits nih Betul, Dok, ceritanya. lagi pandemi ya, Dok, ya, Pastinya orang pakai masker supaya nggak kena COVID kan Ya, gitu betul. katanya. Tapi bisa kita simpulkan bahwa dengan kita memakai masker itu mencegah penularan penyakit coronavirus Oke. atau mencegah penyakit saluran pernafasan lain Betul. yang ditularkan melalui droplet. Apa Oh, sih gitu. droplet? Mungkin banyak orang masih nggak paham Masih ya. kurang paham ya dok ya? Droplet itu adalah percikan kalau kita sedang berbicara, sedang batuk ataupun bersin. Nah, kemudian dengan pemakaian masker ini kita juga bisa mengurangi Oke. intensitas kita yang sering menyentuh daerah wajah. Daerah wajah, oke. Nah, kemudian dengan memakai masker bisa juga mengurangi paparan dari sinar matahari berlebih. Matahari, oke. Kemudian dengan memakai masker tentunya kita jadi saling ingat nih. Oh, kita akan ingat physical distancing. Oke, baik. Masker physical distancing. Nah, seperti itu. Oh, jadi memang fungsinya cukup banyak sekali ya dok ya, selain menghindarkan tadi dari pandemi pada saat virus corona ini, Iya. juga melindungi keluarga kita juga, orang-orang sekitar kita agar tidak terkena virus Benar. dari corona itu sendiri ya dok ya. Oke. Cuman memang pada saat ini kan orang pada berbondong-bondong baru pakai masker Iya, ya. betul. Sebenarnya ya kenapa nggak dibiasakan aja sih dari Oke. dulu? Toh kan pakai masker di tempat keramaian atau di luar rumah itu kan juga berfungsi untuk menghindar dari debu dan polusi Debu ya, dan polusi. seperti Oke, itu. oke. Kenapa harus nunggu COVID dulu sih baru Iya. pakai masker? Nah, gitu. itu tadi dok ya, uniknya manusia itu dok ya, kesentil dulu baru sadar. Oke, Iya. pertanyaan selanjutnya nih dok, yang nggak kalah penting. Jadi, sekarang kan tuh banyak tuh yang jual-jual masker di pinggir jalan, sama yang jual-jual masker yang di toko-toko kesehatan kan sempat dulu harganya tuh sempat melambung tinggi ya dok. Baik. Yang mau saya tanya nih dok, apa sih dok perbedaan antara masker kain yang mungkin dokter pakai sama masker bedah seperti yang saya pakai? Sebenarnya kan banyak nih dok variasi masker, tapi secara umum aja dok, yang kain sama yang masker buat bedah tenaga kesehatan ini, apa sih dok sebenarnya perbedaan yang sangat signifikan dok? Jadi mungkin secara singkat saya infokan dulu bahwa masker itu kan ada yang kita ketahui ada 3. Iya. Ada masker bedah, Bedah, oke. ada masker N95, N95. dan masker kain. Nah, Betul. masker bedah itu dia punya Efisiensi. efisiensi dalam menyaring
partikel kotoran, debu, kuman patogen itu sebesar 85%. Oh, 85%. Oke, Ya. oke. Dan masker bedah nih yang seperti yang dokter Prima Ya. pakai, dia kan lapisan luar berwarna tuh. Betul. Lapisan luar berwarna itu bersifat anti air, jadi mencegah cairan dari luar masuk ke Masuk dalam. dalam. Nah, lapisan dalamnya berwarna putih. Betul. Lapisan dalam yang berwarna putih itu untuk menyerap kelembapan. Kelembapan, oke. Kemudian yang N95 itu juga merupakan masker yang digunakan oleh tenaga medis ya, sama seperti masker bedah, namun dia efisiensinya dalam menyerap partikel kotoran, debu atau kuman patogen itu sebesar 95%. Oke, makanya itu namanya N95 ya, Dok ya. Oke. Lebih tinggi daripada masker Ya, bedah. masker bedah, oke. Nah, kemudian masker kain yang sekarang banyak di mana-mana, dimanapun kita berada kita pasti lihat deh masker kain ya. Itu hanya efektivitasnya hanya 60%. 60%. oke. Dalam menyaring Menyaring ya, Dok. partikel kuman, kotoran ataupun debu seperti itu. Oke, seperti itu. Jadi memang semua itu ada kelebihan, kekurangan dan plus minusnya dan Benar. presentase dalam menyaring ya, Dok, dari komma itu. Oke, Iya. selanjutnya nih, Dok. Nah, sekarang kan banyak nih, Dok, cara pakai masker nih. Sebenarnya ada nggak sih, Dok, standar yang memang gimana sih cara pakai masker sebenarnya yang baik dan benar? Karena kan beberapa kali tadi saya sempat mergokin juga, ada yang makainya terbalik lah, ada yang di luar di dalam, ada yang dalam di luar. Sebenarnya pakai masker yang benar tuh apa sih, Dok? Dari mulai awal, misalnya pertama kali kita harus cuci tangan atau apa, Iya. sampai masker itu terpasang di muka kita, Dok. Iya benar. Jadi cara pemakaian masker yang baik dan benar tadi sudah dokter Prima sebutkan Ya, ya, baik, di Dok. awal. Sebisa mungkin kita cuci tangan dahulu. Oke, baik, Dok, Kalau cuci nggak tangan. ada nggak bisa cuci tangan, pakai hand sanitizer. Oke, baik, hand sanitizer. Kemudian pastikan masker itu dia dalam Tidak kondisi terbalik. baik, Baik, oke, atau baik, kondisi rusak. Oke. Tentunya gunakanlah yang kondisi baik. Kemudian pastikan masker itu bagian atasnya mana, bawahnya mana, yang akan di sebelah luar mana, yang dalam yang mana. Oke. Seperti itu. Baik. Lalu pakailah masker dengan memegang tali maskernya. Oke, tali masker. Oke. Kemudian setelah dipasang, pastikan bahwa hidung, mulut, dan dagu tertutup. Betul, itu yang paling penting ya, Dok. Karena Ya. sekarang banyak tuh pakai masker tapi di Ya. bawah hidung, hanya buat sekedar pakai masker. Ntar kalau ada razia denda berapa? 250.000 ya, langsung dinaikkan seperti itu, Dok. Ya. Oh, jadi kurang lebihnya seperti itu. Nomor Ya. satu pasti cuci tangan dulu ya, Dok. Nah, setelah pasang pasti kan ada lepas nih, Dok. Nah, gimana sih, Dok, caranya ngelepas masker yang baik agar apa ya, Dok, virus-virus yang berada di masker ini tidak tersebar kemana-mana atau tidak malah terhidup ke diri kita, Dok. Jadi memang lepas maskernya secara baik gimana, Dok? Sama juga seperti tadi diawali kalau bisa dengan cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Kemudian masker dilepas dari yang talinya. Talinya, oke. Setelah masker lepas, jauhkan dari wajah, kemudian buanglah masker itu di tempat yang sesuai. Sesuai. Kalau dokter Prima pakai masker bedah, Bedah. buanglah di tempat sampah limbah Tempat medis, sampah limbah ya. medis ya, oke. Dan kalau masker kain seperti saya, begitu dilepas diusahakan langsunglah dicuci. Langsung cuci. Oke, Ya. jadi ingat ya kawan stetoskop, habis dipakai masker kain langsung dicuci ya, Dok ya. Jangan dipakai, ditaruh, dibolak-balik, yang di luar di dalam di luar ya, Dok ya. Jadi Ya. ntar jadi penyakit ya, Dok ya. Oke, satu lagi nih, Dok. Ada sebelum di komen netizen ini, Dok ya. Tadi kan masker kain itu kan hanya 60% nih, Dok, melindungi. Ya. Nah, jadi gimana nih, Dok, yang perlu tahu di masyarakat di luar sana? Apakah 60% itu sudah cukup atau memang harus ditambah? Apakah gue harus pakai masker bedah nih, harus pakai masker N95 atau gimana, Dok? Jadi problematika itu gimana, Dok, kira-kira penyelesaiannya, Dok? Oke, jadi gini nih dokter Prima, bulan Juni yang lalu, Ya. Badan Kesehatan Dunia kita, WHO, WHO ya, Dok? itu dia menyebutkan bahwa masyarakat itu bisa menggunakan masker kain, namun dengan syarat harus 3 lapis. 3 lapis, Ya, oke. harus 3 lapis. Dan pemakaian masker bedah yang tadinya itu untuk pegawai medis, tenaga medis, menurut WHO saat ini bahwa lansia di atas 59 tahun pun itu harus memakai masker bedah. Bedah, oke. Nah, untuk pemakaian masker kain tadi, sebaiknya juga kita harus ngetes nih, ini efektif nggak nih masker kain ya? Kainnya, betul, Dok. Itu kita pakai, kemudian kita tes dengan cara kita tiup lilin. Tiup lilin, oke. Kalau misalnya Mati lilinya? mati berarti tidak efektif. Tidak efektif, Tapi oke. kalau tidak mati Tidak mati. lilinnya, nyala apinya berarti dia efektif. Oke, itu yang pertama ya, Dok ya. Dan memang harus diperhatikan untuk penggunaan masker kain ini.
misalnya nih seperti ini aja ya, jangan lupa seperti yang tadi saya bilang bahwa tentukan mana yang atas, mana yang bawah, mana yang luar, mana yang dalam. Betul. Kemudian kita harus konsisten. Kalau pakai kita harus konsisten. Dalam arti jangan kita sering buka tutup. Satu, Lepas-lepas ya, jangan Dok, ya. taruh di bawah hidung, jangan taruh di bawah dagu. Karena di sini kan ada keringat. Iya, Nanti betul, akan betul. menempel keringatnya di masker, sehingga kita menghirup debu juga Debu kan. juga, betul. Dan menurut WHO, pemakaian masker disertai physical distancing itu akan menurunkan resiko penyebaran COVID-19 sebesar 85%. Nah, itu kuncinya ya. Masker dan social distancing ya. Iya. Jadi buat Iya. warga plus 62 bukan serta-merta pakai masker, bisa nih naik angkutan umum sumpel-sumpelan ya kan. Terus ke pasar belanja semuanya tetap desek-desekan. Tetap ya, Dok ya. Masker kain, social distancing kurang lebih 85%. Oke, Dok. Sip. Terima kasih banyak, Dok, atas pencerahannya ya. Semoga dengan pencerahan dari Dr. Mary ini terbuka juga pikiran kita semua, dan yang satu tetap pakai masker, yang dua tetap social Jaga distancing ya. jarak, Dan ya. kita berdoa semoga pandemi COVID-19 cepat berakhir ya, Dok ya. Kita normal lagi kembali. Oke, kawan stetoskop, setelah tadi pembahasan dengan Dr. Mary, saya akan sedikit meresume nih tadi dari apa yang kita dijelaskan oleh Dr. Mary. Yang pertama, masker. Tentang masker. Masker perlu nggak sih sebenarnya? Yang tadi menurut WHO, kata beliau adalah perlu. Yang kedua, masker kain atau masker bedah. Tadi beliau bilang masker bedah itu hanya untuk tenaga medis atau kesehatan yang dapat melindungi kurang lebih sebanyak 80%. Sedangkan masker kain hanya sebanyak 60%. Nah, kenapa 60% ini tetap harus diimbangi dengan social distancing tadi menurut dari WHO. Jadi tetap kawan-kawan netizen masyarakat plus 62 pakai masker itu wajib, social distancing juga perlu. Jadi itu suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi harus tetap memang jaga jarak, pakai masker. Dan satu lagi, jangan lupa tadi sebelum memakai dan melepas masker harus cuci tangan ya. Jangan, kalau tidak ada sabun untuk cuci tangan, setidaknya pakai hand sanitizer. Oke, mungkin itu aja resume yang bisa saya sampaikan. Tadi berhubung udah dibuka sama senior saya, berikutnya mungkin dia aja yang akan bawain. Nah, ya udah kalau gitu, saya pamit dulu ya. Dah. Kok marah sih? Ya udahlah, nggak apa-apa. Baik pemirsa, sekian acara stetoskop pada siang hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa pada acara stetoskop berikutnya. Kawan stetoskop, sehat terus. Bye-bye Prima. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E.